Oke ya, kalau enggak, kita akan lihat dulu ya. Jadi kembali pada oh ada oh enggak, bukan. Ya, kembali pada ini. Kalau kita lihat Baik, supplian 1A sampai D dan nanti yang 2 tadi, ini ya, kita jelas bahwa ada suatu model yang membahas sesudah dan sebelum ya. Tapi ini pertanyaan menariknya, sesudah itu sampai kapan nih kita mengatakan itu sesuatu yang tidak atau mungkin melenceng dari jalurnya ya. Nah, sehingga perlu ada suatu evaluasi. Nah, ini kami berharap bahwa perguruan tinggi ya, itu bisa memobilisasi sumber dana penelitian masing-masing ya dari LPPM masing-masing ya, untuk mencoba memonitor ini setiap tahun ya nih. Dalam pertemuan 4 bulan yang lalu itu Direktorat Jenderal Dikti yang Direktur Penelitian itu sudah menegaskan bahwa penelitian semacam ini itu bisa didanai tapi melalui LPPM masing-masing ya. LPPM masing-masing. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita bisa menyelesaikan ini dalam waktu 1 bulan ke depan, proposal ini bisa dipakai modal untuk mencari dana penelitian dari rumah sakit, dari universitas masing-masing. Nah, untuk itu memang eh, kami merencanakan setelah ini sudah mulai lebih banyak tertata dan tadi Pak Bismo juga Bu Lita sebagai ahli-ahli dan ya, Bu Susi juga ini yang Bu Susti dan Bu Susi ada di sini sudah tidak memberikan keberatan-keberatan mengenai kerangka konsep ya. Gimana kira-kira dari segi enggak ya, sudah masuk akal dari ini dan ini dipakai juga oleh internasional ya, kerangka konsep seperti paham. ini. Cuk, Saya kira ini em, sudah bisa kita teruskan ya, artinya teruskan itu terus menggunakan model ini lebih, tapi kita masuk pada lebih detail dari apa yang ada di sini. Termasuk kita akan menyusun minggu depan mulai instrumen penelitian. Nah, kami juga akan membuat semacam bukan sayembara ya, tapi kesempatan siapa yang mau terlibat dalam penyusunan baik, instrumen penelitian ini, kami akan buka ya, dan ada semacam insentif untuk bikin instrumen. Nah, ini sudah mulai masuk pada apa peneliti-peneliti juga bikin proposal pun sekarang sudah harus dihargai ini ya instrumen penelitian yang bisa untuk menangkap data yang kita butuhkan ya karena penelitian itu nggak mungkin jalan kalau datanya tidak ada atau tidak mungkin kita tangkap dengan instrumen yang ada. Nah, instrumen ini kita akan susun dalam waktu seminggu 2 minggu ini. Kemudian nanti harapannya akhir Desember atau sebelum Natal itu sudah ada semacam draft awal yang nanti kita akan bahas lagi seluruhnya dengan para peserta ini ya, dari sekitar 20 perguruan tinggi. Nanti kita akan Skype ya, jadi atau mungkin ada sebagian dari kita itu akan mendatangi perguruan tinggi masing-masing ya. Kita kumpul di suatu tempat ya untuk membahas lebih detail. Termasuk bagaimana cara mencari dana penelitian ini. Karena sekali lagi monitoring ini bisa sampai 5 tahun ya. Nah, dan LPPM Anda masing-masing diyakinkan supaya menyediakan anggaran untuk ini. Ini bagian penting dari penelitian dan juga pengabdian bagi masyarakat. Nah, oke, jadi ini kira-kira jalur yang akan kita tempuh. Kita akan memperbaiki ini sampai 2-3 minggu sampai akhir Desember dan mungkin awal Januari kita akan mencoba di beberapa tempat sekaligus untuk diskusi dengan banyak tempat banyak apa perguruan tinggi ya. Uji coba instrumen mungkin Januari ya, sambil kita melihat berapa tempat, itu mungkin di jelas Jogja jelas ya. Kita Jakarta mungkin iya, atau mungkin nanti kita akan pilih NTT jelas dipilih sebagai daerah yang sulit, mungkin Kaltim ya. Ada berapa tempat yang akan kita datangi untuk ini. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan atau tidak mengenai kedepannya nih? Sudah jelas nggak nih penelitiannya? Iya, selamat. Mau tanya itu tadi kan dikatakan metodenya banyak kualitatif ya. Tapi kalau saya lihat sih mungkin butuh juga kuantitatif soalnya untuk melihat seperti EQT, seperti itu kan sebenarnya data-data sekunder gitu. Data sekunder yang dikolek terus di link gitu kan. Dari situ mungkin bisa kelihatan gitu. Tapi kalau kualitatif kan lebih banyak proses gitu. Ya, ini yang kami juga menghimbau juga, mungkin ada Anda semua yang kuat dalam metode kuantitatif ya. Silahkan bikin proposal untuk kuantitatif menggunakan data. Tapi di problemnya kita masih nunggu waktu toh. Kalau kuantitatif itu yang data terakhir IFLS kapan? 2000 eh Kuantitatif itu maksud saya tidak selalu oh, data udah tidak teknis.
selalu data survei yang dihasilkan oleh seperti AFLS, tapi misalnya data-data apa tuh namanya klaim tadi itu, terus data utilisasi itu kan data sekunder, tapi itu akan besar sekali apa namanya manfaatnya gitu, karena bisa bisa coveragenya bisa lebih besar daripada kualitatif lebih banyak ke proses gitu. Ya, betul, betul. Nanti kita kalau itu nanti masuk yang sub dan dua ini yang belum digarap nih. Jadi kita masih akan tapi itu tunggu kira-kira sub dan dua itu setelah berapa bulan ya. Jadi mungkin malah justru untuk melihat klaim tadi, kadang-kadang karena klaim itu juga belum tercatat secara cepat ya. Jadi mungkin baru akhir tahun semua kumpul ya. Bagaimana Pak? Pak, klaim itu bisa cepat nggak? Klaim paling cepat 3-4 bulan. Jadi setelah eventnya, setelah pelayanan. Hmm. Sebagai gambaran, kalau sampai ini bulan bulan November kemarin, kita ingin mendapatkan data klaim Jamkesmas itu baru ada sampai bulan Juni. Itu pada bulan November kemarin. Sudah kita minta ini dan klaim itu hanya baru bisa direkap maksimum bulan Mei atau Juni malah, saya lupa. Jadi melihat klaim itu tidak akan mudah. Walaupun di dalam BPJS ada ketentuan, tapi kemarin waktu pertemuan memang tidak akan bisa. Seperti contoh kemarin kita lakukan Monef di Samarinda yang sebetulnya tempat rumah sakitnya dekat saja, klaim yang masuk itu yang bisa direkap adalah sampai bulan Agustus. Ini sudah Monef Desember. Jadi kita akan sulit. Dan sebetulnya ada satu pertanyaan Pak Laksono. Kalau kita bicara sebelum dan sesudah, ada batasan waktunya nggak sebelum itu? Misalnya apakah kondisi 6 bulan atau 1 tahun atau 3 bulan before after-nya itu? Karena ini kan bisa mundur sampai berapa lama gitu. Kemudian sesudahnya itu juga, sesudahnya mungkin bisa model per bulan kita amati ya. Tapi penetapan nanti kan kita mau membandingkan sesuatu ini. Kalau kita tidak batasi jangka waktunya, apa bisa comparable gitu? Itu pertanyaan saya, makasih. Ya, makanya ini pengambilan data yang pertama itu mungkin bulan Maret atau April berita ya, dan nanti yang sebelum itu memang data tahun 2013 lah kita anggap, cuma kan semua input semua ya. Ya karena tadi klaimnya itu baru penelitian yang kedua berita ya. Tapi setelah 3 bulan tuh ya kita harapkan sudah terjadi perubahan-perubahan di daerah yang awal ya. Ini kita akan ambil sehingga memang sebenarnya kita punya waktu yang cukup menarik ya untuk bikin proposal ini, dan juga tadi yang saya harapkan betul atau kami harapkan itu tiap perguruan tinggi bisa menggali dana penelitian berita ya dari masing-masing LPPM-nya. Jadi kalau bisa itu, dan ini jadi agenda yang penting untuk daerah, mereka tiap tahun punya, mereka itu kita ya, masuk UGM juga ya, punya anggaran taruhlah 50 sampai 1 juta ya misalnya ya, untuk penelitian di tiap-tiap daerah masing-masing ya. Setiap tahun ya. Nah, ini kalau misalnya ada 20 perguruan tinggi dari 15 provinsi kan sudah mulai ada semacam sampel yang menarik ya dari apa yang terjadi di Indonesia ya. Nah, kemudian mengenai penelitian yang klaim tadi, itu kami harapkan juga akan mulai bersama-sama dengan BPJS juga, termasuk BPJS tempat. Mereka punya nggak monitoring seperti ini? Artinya begini, teman-teman perguruan tinggi itu kita harapkan juga akan menjadi mitranya BPJS tempat. Nah, termasuk pada suatu titik ketika harus menyusun model fraud tadi ya. Karena investasi di sistem fraud tadi menurut saya penting untuk BPJS. Nah, kalau tidak ini akan jadi sumber apa yang kita sebut sebagai kebocoran kebocoran anggaran ya, dan memperburuk ketimpangan geografis, karena sekali lagi bahwa filosofi yang kami pakai itu adalah bagaimana BPJS itu tetap meningkatkan keadilan ya, bukan memperburuk ketidakadilan ya. Nah, ini yang jadi isu yang utama dalam penelitian ini ya. Itu berita. Tambahan satu lagi mengenai variabel, ada satu indikator khusus yang mungkin, mohon maaf karena saya datang terlambat, mungkin saya belum lihat pada penelitian yang tadi 1A dan sebagainya. Apakah kepuasan pasien diukur, Pak Laksan? Karena kepuasan pasien ini masuk dalam perpres loh. Dan indikator BPJS itu mereka yakin 70% puas. Nah, menurut saya ini agak, jangan-jangan pasien askes yang sekarang memang askes PNS misalnya seperti saya, sekarang puas, tapi besok askes begitu naik pesertanya menjadi hampir
dia berapa ya, 9 kali lipat, 10 kali lipat, puasanya nggak benar, jadi malah kepuasannya menurun. Saya kira indikator kepuasan pasien ini harus masuk, karena dalam perpresnya ada. Kasih. Akan masuk pada suplemen ketiga barangkali. yang memang kita belum sampai sana Bu. Nanti Pak Bisma juga menyatakan ini lebih banyak pada inputnya ya, atau apa yang bisa menjadi semacam struktur yang berubah. Nah, memang kita sampai sana, tapi tadi kita akan tes dulu mengenai sumber dana ya. Karena kalau kita lihat saja kalau dari BPJS sendiri, kalau mereka itu biasanya pengelola BPJS ya, mau mengalokasikan 0,5% aja lah dari uang BPJS sudah cukup banyak untuk melihat tadi Bu Lita. Jadi mungkin Bu Lita perlu melobi BPJS. Nah, justru itu. Tapi ini kan harusnya independen toh. Litbangnya nggak bisa mereka bikin sendiri. Nah, uh, Mungkin mungkin gini. Kalau strategi pendanaan dari BPJS, kita nggak akan bisa minta uang 0,5%, itu jelas nggak, karena mereka memperkuat sekarang untuk litbangnya itu 3 kali lebih besar dengan SDM yang ya jauh lebih kompeten lah daripada saat ini. Tapi mungkin kita bisa mengambil salah satu sub tadi yang menjadi concern mereka. Kita yakinkan misalnya seperti tadi, ya apa yang bisa kita angkat dulu. Tadi seperti patient satisfaction, kenapa mereka yakin 70%? Nah, apakah betul? Nah, ini biasanya juga setiap tahun ini akan ditawarkan. Nah, mungkin dari konsorsium ini bisa membuat proposal dan ikut di situ. Jadi kita nggak bisa langsung serta-merta minta 0,5%-nya. Tapi apa saja yang kita, salah satunya patient satisfaction, salah satunya mungkin apalagi tadi yang bisa digarap dari satu ABC yang ini akan terkait BPJS, dana itu bisa kita tarik melalui proposal. Okay. Kita nggak minta 0,5% enggak lah. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi gini, BPJS itu logikanya itu harus ada litbang atau teman untuk monef tadi ya, itu 0,5%, 1% itu harusnya ada. Tapi yang sangat penting itu kembali lagi pada masalah independensi ya. Jadi kalau itu litbangnya sendiri yang meneliti, itu nggak independen. Konflik of interest-nya ada. Jadi misalnya ada seperti itu, nah maksudnya jaringan ini juga untuk menyiapkan diri kita Bu. Kalau ya, kita harapannya baik ya. Kalau nanti litbangnya juga punya dana dan mengkontrakkan ini ke pihak independen. Sehingga perguruan tinggi itu siap untuk menjadi pihak independen yang dikontrak oleh BPJS untuk tadi survei kepuasan. Tapi sini memang belum. Tapi nggak apa, kita kalau perlu nanti Berita bisa membuat semacam proposal untuk ini. Itu perlu sekali dan kita bikin yang penting ini ya. Uh, Terus terang aja bikin proposal nggak gampang ya. Seperti ini udah berapa bulan ya Pak Oji ya, sampai ketemu seperti ini. Nah, kalau kita bisa bersama-sama, ini kan jadi satu proposal yang bisa dipakai bersama. Jadi open system, open source proposal. Saya pernah ada nggak sih? Ya, tapi kami sedang bersama-sama dan beberapa bulan ini juga bikin sama. Jadi ada proposal yang generik ya, dan ada proposal yang dari yang generik dikembangkan untuk tiap-tiap daerah masing-masing. Itu bisa, dan ini yang kita sebut sebagai open source, tapi dengan penggunaan yang harus pakai harus ikut dalam konsorsium ini, tidak boleh menggunakan proposal ini tanpa izin ya. Ini bagian dari plagiarisme. Tapi kalau join sama kita dan betul-betul bekerja bersama, nah inilah yang kita sebut tadi. Nah, kalau Bulita mau bikin seperti itu, kami akan support Bulita. Secara kelembagaan, secara mestinya BPJS juga akan menganut pada prinsip-prinsip keuangan kan. Kan konsorsium ini masih tidak berbadan hukum kan. Terus nah iya justru itu kan bisa saja mungkin Pak Laksono, mungkin kalau biasanya BPJS akan melihat pada perguruan tinggi yang sering bekerja sama gitu ya, contohnya UI, UGM gitu. Nah mungkin kita bisa saja itu, tapi sebetulnya itu kita masukkan ke konsorsium, bisa di-share gitu. Jadi enggak, jadi kan kalau kita mengambil misalnya kepuasan di berbagai daerah, oke lah daerah ini siapa yang neliti, tapi kan yang akan kontrak adalah perguruan tingginya, tidak konsorsium ini kan. Itu yang harus kita memang bisa dua macam model ya, ke konsorsium bisa. Nanti ada yayasannya nanti sedang dibikin yayasannya, tapi belum ya. Tapi juga kita harapkan justru BPJS tempat itu punya mitra pada perguruan tinggi setempat juga. Nah, seperti UGM kita bermitra dengan BPJS Yogyakarta misalnya, atau mana Semarang ya, Semarang, Undip juga. Jogja ada ya? Ada, oh, ada. Ya, atau Jogja. Nah, ini kontaknya bisa. Nah, yang jadi pertanyaan menarik itu memang justru malah pada kemampuan kita sendiri. Jangan-jangan uangnya ada, tapi kita nggak punya proposal, nggak punya. Nah, maksudnya ini adalah untuk membuat, ya, penelitian, ya,
perguruan tinggi mau menggunakan proposal ini, instrumennya sudah ditetapkan dan untuk semua perbandingan begitu kan bisa. Jadi ini kita semacam template. Terus Anda mau ambil yang mana gitu. Nanti kita bandingkan juga. Kita juga punya, Anda juga punya. Nanti suatu saat kita ketemu, analisis sama-sama dibandingkan gitu. Ini saya kira juga sering terjadi seperti misalnya untuk tobacco, itu misalnya Victoria itu punya instrumen untuk youth gitu ya, tobacco among youth gitu. Nah nanti di-share, mau nggak ini ada instrumen ini, mau dipakai, kamu punya dana nggak gitu. Pakailah ini, nanti kita bandingkan, kita ketemu gitu ya. Seperti itu saya kira. Ya. Mungkin menanggapi Bu Siwi, Pak Laksono, ini sebetulnya seperti untuk Monef ini ya, seperti mungkin ya ini KPMK atau mungkin saya pribadi banyak melakukan itu, saya sudah punya template sebetulnya. Nah, template ini bisa saja saya share. Kemudian nanti kita bandingkan. Karena sampai tadi berapa rasio persalinan, rasio seksio dibanding persalinan, rata biaya sehari, kemudian kita bandingkan inasi biji. Template itu sudah ada. Tinggal kita mungkin melatih ini loh data seperti ini. Nah, ini kemarin untuk Samarinda kita sudah bekerja sama dengan Unmul. Jadi untuk patient satisfaction-nya hanya kemarin saya agak nggak sreg dengan instrumen patient satisfaction. Nah, besok di Bontang kita juga menggandeng. Jadi maksud saya kalau template, ya ini mungkin nanti kalau Pak Laksono tadi katakan masuk di instrumen. Template ini bisa saya share juga, nanti kita bandingkan per daerah gitu. Itu justru masih masuk pada peringkat yang kedua dan ketiga ya, sampai di sana. Ini baru 1A, 1B yang tadi sebelum sudah, ini lebih pada struktur sistem pembiayaannya dan pooling sistemnya tadi ya. Nah, yang tadi Bu Lita katakan bagus sekali, nanti kita akan sampai ke sana pada penelitian sub-penelitian kedua, ya, yang ke arah tadi, mulai klaim macam-macam tadi ya. Dan mungkin juga yang ketiga tadi mengenai apa namanya, satisfaction, atau nanti juga sampai suatu ketika quality of care-nya loh. Ya, suatu ketika, ya, kita belum sampai ke sana. Nah, kita baru sampai yang paling sederhana dulu, ya, yang tadi menggunakan konsep yang purchasing, revenue collection, pooling dan purchasing nih. Nah, tapi nanti akan sampai ke sana dan kami mohon bantuan betul, Bu Lita ya. Jadi kita sebagai bangsa itu punya semacam tadi, ya, bank tadi, ya, jadi teman-teman di daerah itu bisa pakai itu, tapi dalam perjanjian tadi. Kalau pakai itu harus kirim data yang sifatnya nasional untuk perbandingan, tapi silakan pakai untuk yang kabupaten. Ya, 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 pakai ada aturan mainnya. Dan saya juga tidak melihat bahwa kita harus dengan UGM atau UI yang itu ya. Justru sekarang kita dengan model terbuka seperti ini jarak jauh ini, saya melihat banyak mutiara yang waduh terpendam di daerah. Seperti ini buktinya ya. Dalam kompetisi penelitian kemarin ya, yang menang sebagai the best penelitian terbaik itu bukan dari Jogja, bukan dari Jakarta, tapi dari mana yo? Dari Jember, ya. Saya lupa, dari Jember ya. Jadi dengan model seperti ini, pelatihan jarak jauh ini sampai akhirnya menjadi yang the best, dan yang milih itu juga juri yang bukan sembarangan ya. Artinya memang betul-betul kita objektif ya. Jadi yang menang bukan orang Jogja, bukan orang Jakarta atau Surabaya, orang Jember. Nah, jadi oleh karena itu dengan model seperti saya yakin di daerah itu banyak sebenarnya peneliti, cuman barangkali tidak punya atau belum punya akses dengan berbagai hal. Nah, web ini sebagai akses yang utama. Oke, ya. Ada lagi sebelum kita tutup nih, udah jam segini. Tidak ada komentar? Oke, jika tidak, kita teruskan ya. Tolong Anda masuk ke web terus, ini akan dikembangkan dan nanti kita akan ada diskusi yang lebih fokus pada tiap-tiap perguruan tinggi, mungkin 3 perguruan tinggi sekaligus kita akan pakai Skype, jadi kita bisa interaksi untuk membahas keseruan, dan yang paling penting bagaimana juga untuk mencari dana penelitian di tiap perguruan tinggi. Ya, karena ini proposal yang bisa dipakai untuk mencari dana. Jadi ini keuntungannya untuk join ke forum ini. Ya. Pak Bisma ada tambahan? Bu Lita? Bu Susi? Yang saya lihat tadi kan pada bagian 1B atau 2B tadi itu sudah mulai masuk ke proses, nah? Itu tapi belum akan dilakukan. Apa masih mau yang pada sistem pembiayaan? Ini yang nanti kita harus bikin tulisan juga, karena saya takut terlalu berat, Pak. Terlalu berat. Awal terlalu berat. Seperti yang disampaikan Bu Lita itu kan
bahkan sampai pada outcome-nya, kepuasan itu kan pada output-nya itu. Jadi, tapi kan, ini mulai dari kecil dulu ya, mulai yang lebih realistis untuk bisa dikerjakan ya saya. Ya. Tapi ya, iya betul. Sebenarnya tahun ya. pertama, kedua, tiga masih ada waktu. Kalau yang before di sini kita nggak bisa lagi. Tapi pada tahun pertama nanti bisa. Nggak, masih gini. Kalau kita bisa, tapi yang penting sumber dana penelitian dulu, Bu. Jadi kita harus punya ini. Tapi kita akan terus berusaha untuk bikin proposal yang ini. Jadi tadi balik lagi klaim itu mungkin baru bulan ke-12 Pak, atau 10 atau 11 kita itu melihat klaim tadi karena ada lag tadi ya. Kemudian juga mungkin nanti pada bulan-bulan tua 2014 kita tadi yang tapi saya awal-awal nih kita melihat pada strukturnya dulu, pada inputnya loh. Seperti jam kesda itu masih ada nggak? Itu kan juga penting loh untuk kita lihat ya. Nah, dengan tadi collection, revenue, pooling dan purchasing tadi itu akan tertangkap nih apa modelnya itu. Kira kita harus dua pendekatan itu karena ini juga terkait dengan strategi mendapatkan dana kan. Berarti harus ada sesuatu yang membuat BPJS itu tertarik. Walaupun mungkin itu tadi, kepuasan pasien pasti ini akan membuat mereka tertarik. Karena tuntutan dewan di situ. Halo, silakan. Halo, silakan. Silakan. Oh. Nggak ada, belum. Iya, jadi dengan demikian, oke, kita melihat ini yang kita upayakan, tapi mungkin ada peluang kita dapat dana dari BPJS untuk patient satisfaction karena ini yang mereka disoroti dewan kan saat ini. Nah, sehingga mereka butuh legitimasi bahwa mereka melayani dengan baik. Nah, sehingga bisa saja ini simultan, tidak harus ini satu dulu baru dua gitu Pak Laksono. Jadi kalau kita bisa masukkan proposal 2 tadi misalnya untuk deteksi fraud, itu pasti mereka akan sangat tertarik sehingga mungkin 1-2 ini bisa berjalan karena sumber pembiayaannya kalau kita bicara pada bagaimana mendapatkan strategi pendanaan. Ya, terima kasih. Kita siap, bisa mulai aja nggak apa-apa Bu Lita. Kita mulai untuk bikin proposalnya. Kemudian juga timnya di perguruan tinggi masing-masing kan juga mungkin beda-beda ya. Jadi ada kelompok yang lebih ke arah ekonomi kesehatan seperti ini ya. Tapi juga ada yang kelompok ke arah patient satisfaction tadi ya, karena ilmu-ilmu sosial ya. Jadi bisa terjadi Bu Lita, nggak apa. Tapi sekali dari kita, mungkin Bu Lita mohon memang ya, Bu Lita tolong ini bikin seperti itu. ya, nanti tinggal masukkan di web itu Bu Lita, tak gitu. Nanti kita punya ini dan nanti ada perjanjian siapa yang mau ikut, ya harus daftar pada Bu Lita untuk yang ini. Ya, enggak, artinya memang kita harus ada aturan mainnya nanti ya. Ya bahwa ini memang open system ya, semua orang bisa pakai, tapi kalau pakai harus izin dan harus ikut kontrak bersama kita, tidak ada pembayaran ya, tidak ada, tapi harus jelas harus ada pelatihan untuk surveyornya, harus macam-macam itu harus dilakukan. Pertanyaannya bagaimana kalau dinkes atau jangkes ikut gitu, karena untuk monek template tadi mereka pengen ikut, boleh nggak? Ya, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi emang yang kita tujuan dari ini memang utamanya pada perguruan tinggi ya, karena kita ingin perguruan tinggi itu, harapan kita ya, tidak hanya sebagai penonton ya untuk program ini, tapi betul ya, kalau nggak kita penonton tuh, uang atau sistem berseliweran kita diam-diam aja nggak punya data, nggak ada inisiatif ya, dianggap sebagai orang yang nggak tahu apa-apa ya, bisa terjadi tuh, iya, benar nggak? Nah ini dengan ini perguruan tinggi bisa, dan nanti mohon perguruan tinggi itu punya uang untuk penelitian, dan ini nggak mahal. Ya itu nggak mahal nih, yang mahal itu kalau dari Jogja harus datang ke Medan itu mahal banget. Tapi kalau orang Medan penelitian seperti ini nggak mahal nih, benar. Maksud saya kan Kementerian Kesehatan sudah membuat tim safeguarding seperti yang bayangan saya seperti dulu-dulu kan ini dibuat. Tapi kan sekali lagi mereka itu tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Monef itu seperti apa toh, data apa itu kan mereka nggak tahu. Nah mungkin kalau saya nanti share template boleh, tapi aturan main semua daerah itu nanti yang bisa publikasi nasional, compare adalah kelompok ini, gitu mungkin itu bargainnya. Tapi kita mungkin untuk pelatihan bagaimana cara mengisinya adalah di konsorsium. Tapi setelah itu mereka setiap tahun bisa mereka mengirimkan data seperti itu kan. Nah maksud saya jadi supaya ada sinergi juga antara perguruan tinggi dengan regulator dalam hal ini Kemenkes. Kita tidak mau menyaingi gitu. Ya, kasih.
Kita tidak menyaingi Kemenkes, justru mendukung. Tapi juga kami berharap Kemenkes sama BPJS itu juga menggunakan prinsip independensi tadi ya. Ya. Jadi Kemenkes pun itu juga ada litbang, tapi juga tidak bisa di semua daerah, toh. Jadi yang ada di semua daerah itu hampir semua provinsi itu ada perguruan tinggi. Ya. Kenapa perguruan tinggi tidak dikontrak oleh Kemenkes atau oleh BPJS untuk menjadi tim yang independen? Nah, jaringan kita itu untuk mendidik atau bukan mendidik, melatih teman-teman di perguruan tinggi untuk siap untuk inilah. Nah, itu maksudnya. Ya, capacity building dan menggunakan teknologi yang seperti ini ya, yang walaupun masih sudah canggih tapi kita masih bagi-bagi mic ini, karena kurang mic ya. Nanti minggu depan udah ganti nih, nggak kayak gini. Janji. Ya. Oke. Ya, saya kira demikian ya. Tolong teruskan melihat ke web dan kita minggu depan akan ada streaming lagi mengenai perkembangan dan ini silahkan kalau Anda mau tertarik bikin instrumen di tiap penelitian tadi silahkan pilih ya Anda mau bikin di mana ya. Ya, ini ada honorarium kecil-kecilan untuk ini kalau Anda mau ya. Dan nanti dari kita juga ada orang yang atau staff yang mengurusi instrumen ya supaya ini bisa operasional. Karena tanpa instrumen ini hanya omong kosong aja data nggak bisa ketangkap. Oke, saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sekian dan terima kasih.